Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 197 ayat 1 dan ayat 4. Damar mahita terholong rohai Ima Tuhan Yesus silehot tuai silehot tuai pasahat Tuhan teani ibanaga besikat limanisiai Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 yang berkata demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya, disampaikan suatu pesan penegasan dengan mengatakan bahwa dialah penuntun hidup umat manusia yang sesungguhnya, yang dialegorikan dengan gembala yang baik, gembala yang mengenal domba-dombanya, dan yang mau menerima setiap domba yang lain yang datang kepadanya. Dia adalah gembala yang berkenan untuk menggembalakan setiap orang yang mau digembalakannya, dan domba-dombanya mengenal dia. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, di dalam percakapan Tuhan Yesus tentang ini, di dalamnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang menuntun hidup umat manusia untuk memperoleh hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera dan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan yang lain, bukan juga orang Farisi, golongan elit Yahudi pada saat itu. Sebab walaupun tadinya sesuai dengan arti nama golongan mereka, yaitu prushim, yang artinya orang yang menjelaskan tentang jalan yang benar untuk membawa orang dekat kepada Allah, untuk memperoleh keselamatan dari Allah, sebagaimana fungsi utama mereka. Namun dalam kenyataannya mereka bukan mau menjelaskan, tetapi justru jadi membuat kabur akan pengenalan orang tentang jalan-jalan Tuhan. Seperti sikap orang Farisi terhadap seorang buta sejak lahirnya yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus saat itu. Ketika orang Farisi itu meminta pendapat dari orang buta yang sudah sembuh itu mengenai Yesus yang menyembuhkannya, dan orang itu mengaku bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari Allah, wah, malah mereka jadi mengeluarkannya dari komunitas agama Yahudi saat itu, dari komunitas masyarakat Yahudi.
Katanya mereka sebagai orang yang memberikan penjelasan tentang Allah, untuk menuntun umat lebih mengenal Allah, dan untuk mengenal segala Taurat serta jalan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, di dalam tindakan mereka itu, malah justru mereka jadi mengaburkan pengenalan umat akan Tuhan Allah. Kemudian satu lagi, orang Farisi itu malah sudah jatuh kepada hidup asik mencari keuntungan diri sendiri, tanpa peduli kepada keselamatan umat yang dipimpinnya. Harusnya mereka senang jika orang buta itu sudah sembuh. Tetapi kenyataannya, mereka malah menghukum orang buta yang sudah sembuh itu, hanya karena orang buta itu mengaku bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari Allah. Sementara saat itu, Tuhan Yesus mereka anggap sebagai saingan. Jadi mereka merasa pamor mereka menjadi turun karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Jadi mereka bukan lagi mau menuntun umat kepada hidup mengenal Allah, supaya umat memperoleh hidup damai sejahtera, tetapi diri mereka lah yang ingin mereka untungkan tanpa peduli dengan keselamatan umat. Itulah konteks keadaan yang terjadi saat itu jemaat Tuhan. Sehingga dengan keadaan yang demikian, Tuhan Yesus merasa penting untuk memberitahukan kepada para muridnya bahwa penuntun hidup umat manusia kepada Allah untuk memperoleh hidup damai sejahtera dan keselamatan adalah Dia sendiri, bukan orang Farisi, bukan kuasa-kuasa yang ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, jika kita melihat pada peristiwa dalam konteks nats ini, maka inilah implementasinya dalam hidup kita yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, kuasa-kuasa yang berasal dari dunia ini, yang menganggap diri dan dianggap oleh manusia secara umum sebagai kuasa penuntun umat manusia untuk beroleh keselamatan dalam hidup ini, untuk beroleh hidup damai sejahtera, itu semua tidaklah benar. Sebab pada kenyataannya, semua itu tidaklah benar peduli kepada umat manusia, melainkan hanya untuk mengambil kepentingannya sendiri. Yang kedua jemaat Tuhan, penuntun hidup umat manusia yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Sebab tujuan dan keinginannya murni untuk menuntun dan untuk membawa umat manusia memperoleh keselamatan dan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Hal itu telah dibuktikannya lewat pengorbanannya. Bukan umat manusia itu yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungannya, tetapi justru dirinya lah yang telah dikorbankannya untuk memberi keuntungan kepada umat manusia. Dia turun ke dunia ini, meninggalkan kemuliaannya menjadi hina. Dia mati di kayu salib dan bangkit serta naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Ini semua telah dikerjakannya hanya untuk membawa keuntungan bagi kita umat manusia. Jadi benarlah terbukti apa yang telah disampaikannya kepada muridnya saat itu, bahwa sesungguhnya dialah penuntun hidup yang baik, dialah gembala yang baik. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita mempercayakan diri kita dituntun oleh Tuhan dengan memberikan diri kita hidup taat terhadap perintah dan larangannya. Sebab tuntunannya lah yang akan membawa hidup kita kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Janganlah kita memberikan diri untuk dituntun oleh kuasa lain. Janganlah kita mendengar dan memberikan diri untuk menaati tuntunan dari kuasa dunia ini. Sebab hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kemudian jemaat Tuhan, kita harus mengenali jalan Tuhan. Kita harus mengenali tuntunan Tuhan. Dan tidak perlu bagi kita untuk mengenal jalan-jalan yang lain. Kita harus mengenali suara Tuhan dan harus bisa membedakannya dari suara-suara kuasa kegelapan, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak binasa. Sebab suara kuasa kegelapan itu akan membawa kita kepada penderitaan dan kebinasaan.
Tetapi kalau suara Tuhan, itu pasti akan menuntun kita kepada hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, serta kepada keselamatan yang kekal. Tuhan akan membaringkan kita ke padang rumput yang hijau, dan Dia akan menuntun kita kepada mata air yang jernih. Tongkat serta gadanya akan melindungi kita dari segala bahaya. Demikian juga jemaat Tuhan. Jika kita merasa tidak kuat, jika kita merasa lelah terhadap persoalan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita datang kepadanya. Maka Dia akan menggendong kita, sebab Dia adalah gembala yang baik, yang telah berjanji kepada kita dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam Matius 11 ayat 28. Dan firman Allah dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 4, Allah juga berjanji kepada kita dengan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, puji syukur dan terima kasih buat berkat-Mu atas kami hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan selamat, seperti yang kami alami saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah memberikan pencerahan kepada kami di dalam mengawali aktivitas kami hari ini. Nasihat berharga yang Engkau sampaikan kepada kami, sungguh kami syukuri Tuhan. Oleh karena kasih-Mu atas kami, oleh karena kerinduan-Mu untuk kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera serta keselamatan atas kami, Engkau telah ingatkan kami untuk memberikan diri kami dituntun oleh kuasa-Mu. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, tidak ada penuntun hidup yang terbaik bagi kami selain daripada Engkau. Inilah kami domba-domba-Mu, gembalakanlah kami. Berilah roh hikmat kepada kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu, dan berilah hati yang taat untuk dituntun oleh kuasa-Mu, sebab tuntunan-Mu lah yang menjadi sukacita dan jaminan keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami, domba-domba-Mu yang sedang sakit saat ini. Bebaskanlah mereka ya Tuhan, dari sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Sertailah dengan kuasa-Mu segala para medis, para dokter, dan para keluarga, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya semua usaha yang mereka tempuh dan semua pengobatan yang mereka terima membawa kesembuhan kepada mereka. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan dan berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Engkau telah memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan di dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Dan saat ini Tuhan, kami memohon, berkenanlah kiranya Engkau untuk menuntun dan selalu memberkati mereka di dalam perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau anugerahkan buat mereka. Berilah kekuatan, berilah kesehatan, berilah perlindungan, umur yang panjang kepada mereka. Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan berbagai aktivitas kami. Kami serahkan semua pekerjaan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami saat ini hanya kepadamu Tuhan. Lindungi kami dan mohon campur tangan-Mu dalam segala gerak hidup kami, supaya hidup kami berlimpah berkat dan sukacita yang baru oleh karena campur tangan Tuhan. Lindungilah keluarga dan anak-anak kami. Lindungilah saudara-saudara kami dimanapun kami berada.
Bapa di sorga, Bapa yang murah hati, kami memohon pengampunan kepadamu atas segala pelanggaran kami. Kasihani kami Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.